Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan this ya, keyword this, penerapannya dalam teknik enkapsulasi. Jadi kita ingat kembali bahwa enkapsulasi itu adalah pembungkusan data ya, pembungkusan data dalam satu unit, eee, atau bisa juga dikatakan sebagai teknik yang kita gunakan untuk mencegah data itu bisa diakses oleh kode di luar pelindung atau apa ya, enkapsulasi tersebut. Jadi intinya kita membungkus ya, membungkus data, data ya biasanya data-data sensitif itu kita bungkus sehingga tidak dapat diakses dari luar. Nah, dalam penerapan enkapsulasi ini, eee, pada metode seperti yang kita ketahui bahwa pada teknik enkapsulasi kita membutuhkan metode setter dan getter ya untuk memodifikasi variabel yang menampung data di dalam kelas tersebut. Kelas tersebut ya, kelas di mana kita melakukan enkapsulasi. Nah, pada layar teman-teman sekalian, ini sekarang sudah ada sebuah contoh program sederhana ya, eee, pena eee, penerapan enkapsulasi di mana di dalam tekniknya ini kita menggunakan keyword this untuk membedakan suatu variabel, yaitu variabel lokal di dalam kelas tersebut ataukah eee dengan variabel yang diperoleh dari parameter. Nah, pada program ini kita lihat ada kelas user, di mana kelas user ini di dalamnya terdapat variabel username dan password yang tipenya adalah string, namun sifat akses modifiernya adalah private. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa akses modifier private itu hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri dan tidak bisa diakses dari luar kelas. Sehingga ketika kita akan memanggil metodenya dari luar kelas atau mengakses mohon maaf maksud saya variabel ini yang bersifat private ini dari luar kelas user, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian di dalam kelas user ini ada metode set username, ini metode setternya ya, set username dan set password. Kemudian ada metode get username dan get password. Kemudian di dalam public class main, di sini kita lihat, nah sekarang ada di sini di baris ke-28 ya, kita mendeklarasikan sebuah kelas, sebuah objek dari kelas user ya. Artinya ketika objek ini akan melalui objek ini kita bisa mengakses metode yang ada di dalam kelas user ini ya. Kita dapat mengaksesnya begitupun dengan username dan password. Hanya saja username dan password ini tidak dapat diakses dari luar kelas. Misalnya saya beri contoh seperti ini. Ini kan kalau saya jalankan sekarang ini bisa dieksekusi ya. Itu prosesnya pengiriman datanya bisa dilakukan. Ini tampil. Namun jika misalnya saya mengaksesnya dari luar, wahyu.username, oke, mohon maaf agak ini ada loading ya. Oke, username dot username sama dengan Budi misalnya, itu tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan karena username di sini bersifat private ya, tidak boleh diakses dari luar. Nah, sehingga dengan metode ini teknik enkapsulasi itu bisa meningkatkan keamanan dari data yang diolah di dalam kelas ini ya. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengakses
variabel ini dari luar kelas. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah metode setter dan getter, ya. Nah, di sini kita lihat setelah objek wahyu dibentuk, artinya objek wahyu ini sudah memiliki eh, data member dan metode-metode yang ada di dalam kelas user juga, karena metode wahyu ini objek wahyu ini dibentuk dari kelas user. Kemudian di sini untuk mengisi nilai ke dalam variabel username dan password yang bersifat private ini, itu tidak bisa dilakukan dengan cara seperti tadi yang saya contohkan yang error. Nah, caranya adalah kita memanfaatkan metode setter yang ada dalam metode tersebut, ya. Nah, di sini kita lihat kita memanggil di baris 31 dan 32 kita memanggil metode set username dengan mengirimkan argumen ke dalam metode tersebut, ya. Set username Wahyu, set password dunia Ji ini, ya. Nah, ketika program ini dieksekusi, baris perintah ini dieksekusi, maka metode pemanggilan fungsi ini akan mengirim argumen Wahyu ke metode set username. Nah, Wahyu, nama string Wahyu tadi akan masuk ke sini, diterima oleh username. Kemudian, nah di sini kita lihat di dalam metode set username. Nah, ini kan nama parameternya sama dengan nama variabel lokal yang ada di kelas user, ya. Sama. Lalu bagaimana cara membedakan antara kedua variabel ini? Padahal namanya sama, ini tentu akan membingungkan. Sehingga disinilah fungsi penggunaan keyword this. Ya, misalnya seperti ini, jika saya hilangkan, maka variabel username ini akan dianggap sebagai variabel username yang diperoleh dari parameter set username. Nah, jika ini terjadi kemudian dieksekusi, maka username ini akan memasukkan nilai Wahyu ke dalam dirinya sendiri kembali. Ya, ini tidak error sebenarnya, tapi jika kita eksekusi, username tidak akan memiliki nilai. Ya, ini kita lihat. Nah, username itu akan nol. Kenapa? Karena parameter tadi, nilai yang diterima oleh parameter tadi, itu dimasukkan ke dalam dirinya sendiri kembali. Bukan ke dalam variabel lokal ini, yang username ini. Nah, jadi disinilah fungsi penggunaan this. Oke. Nah, dengan adanya keyword this ini, maka variabel yang ada di depan keyword this ini, yang dipisahkan dengan tanda titik ini, itu akan mengacu ke variabel lokal yang ada di dalam kelas. Sehingga kedua variabel ini, walaupun namanya sama, ini dianggap berbeda. Karena ini adalah variabel yang diperoleh dari parameter metode username, yaitu dari luar. Sedangkan yang ini, yang disertai dengan this, itu dianggap sebagai variabel username yang berada di dalam kelas user. Oke, begitupun dengan password, ya. Begitupun dengan password. Oke, sekarang kita sudah memahami bagaimana merubah nilai dari variabel private yang ada di dalam kelas user ini melalui metode setter ini. Kemudian, bagaimana caranya mendapatkan nilai dari variabel private yang ada di dalam kelas user tersebut melalui objek Wahyu. Nah, anggaplah misalnya seperti ini. Saya langsung memanggil nilainya, ya, username. Nah, ini akan error. Walaupun variabelnya memang betul mengacu ke username, variabel ini, tetapi itu tidak bisa diakses karena sifatnya private. Nah, ini bisa kita lihat di sini penjelasannya, username has private access in user. Jadi kita tidak bisa mengaksesnya secara langsung. Nah, sehingga di sini kita membutuhkan metode getter, ya. Nah, di metode getter kita lihat bahwa di sini di dalam metode ini get username dan get password kita mengembalikan, ya, ada keyword return. Jadi ketika kita memanggil metode get username yang ada di objek Wahyu ini, dalam hal ini kelas
kelas username, maka nilai dari variabel username itu akan dikembalikan ke fungsi pemanggilnya, yaitu di sini kita lihat ada this.username. Nah, kalau kita hapus, ini sebenarnya bisa juga karena ini kan variabel lokal. Dia masih bisa diakses dari dalam kelas ini sendiri. Tapi untuk amannya kita tidak apa-apa menggunakan this juga, sehingga ini bisa diakses dari bisa membedakan antara variabel yang diperoleh dari parameter method dan variabel lokal dalam kelas. Jadi teman-teman, saya harap apa yang saya jelaskan dapat dipahami, dapat dimengerti. Jika teman-teman merasa pengetahuannya bertambah dan tercerahkan dengan penjelasan saya, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.